Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang teori permainan dan strategi murni dan campuran. Nama anggota kelompok 1: yang pertama Nugraha Bima, kedua Helpi, yang ketiga Medwina, yang keempat Noer, yang kelima Nurul Aini, yang terakhir yang 6 Sandra Arifah. Apa itu teori permainan? Ialah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi, persaingan dan konflik antara berbagai persaingan. Teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi persaingan yang berbeda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Kepentingan-kepentingan yang bersaing dalam permintaan disebut pemain atau players. Mengapa yang digunakan adalah bahwa setiap pemain mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan secara bebas dan rasional. Ketentuan-ketentuan dasar. 1. Angka-angka dalam matriks playoff atau matriks permainan menunjukkan hasil dari strategi permainan yang berbeda. Dalam permintaan, dua pemain jumlah 0 ini bilang positif menunjukkan keuntungan bagi pemain baris dan merupakan kerugian dari pemain kolom. Yang kedua, tujuan model permainan adalah mengidentifikasi strategi atau rencana optimal untuk setiap pemain. Oke, saya lanjutkan model teori permainan. Model teori permainan ini dapat diklasifikasikan dengan sejumlah cara seperti jumlah pemain, jumlah keuntungan dan kerugian serta jumlah strategi yang digunakan dalam permainan. Contohnya itu misalnya bila jumlah pemain adalah 2, pemain disebut sebagai permainan 2 pemain. Jika jumlah keuntungan dan kerugian adalah 0, maka disebut sebagai permainan jumlah 0 atau jumlah konstan. Sebaliknya juga bila tidak sama dengan 0, maka permainan tersebut dikatakan permainan jumlah 0 atau non-zero sum game. Kemudian asumsi dasar. Asumsi dasar ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu suatu strategi optimal yang artinya rangkaian kegiatan atau rencana yang menyeluruh yang menyebabkan seorang pemain dalam posisi yang paling menguntungkan tanpa memperhatikan kegiatan-kegiatan pesaingnya. Yang kedua di sini adalah suatu strategi yang dikatakan dominan bila setiap payoff dalam strategi adalah superior terhadap setiap payoff yang berhubungan dalam suatu strategi alternatif. Di sini contohnya dalam permainan di atas untuk perusahaan A. Strategi harga S1 didominasi oleh strategi S2. Yang ketiga di sini adalah anggapan yang digunakan. Anggapan yang digunakan ini adalah suatu strategi yang tidak dapat dirusak oleh pesaing atau faktor lain. Selanjutnya di sini adalah strategi. Yang di sini bagian A strategi murni atau pure strategi. Penyelesaian dilakukan dengan menggunakan konsep maximin untuk pemain baris dan minimax untuk pemain kolom. Dalam strategi ini permainan akan menggunakan satu strategi tunggal untuk mendapat pemain optimal saddle poin yang sama. Yang bagian B adalah strategi campuran atau mix strategi. Strategi ini dilakukan bila strategi murni belum memberi penyelesaian optimal. Sehingga perlu dilakukan tindak lanjut untuk mendapat titik optimalnya.
dengan usaha mendapatkan saddle point yang sama. Dua perusahaan bersaing untuk mendapatkan keuntungan dari pangsa pasar yang ada dengan mengandalkan strategi yang dimiliki. A mengandalkan 2 strategi dan B menggunakan 3 strategi. Untuk pemain baris perusahaan A, pilih nilai paling kecil untuk setiap baris. Selanjutnya, dari 2 nilai kecil tersebut, pilih nilai yang paling baik atau besar, yaitu nilainya 4. Untuk pemain kolom perusahaan B, pilih nilai yang paling besar untuk setiap kolom. Selanjutnya, dari 3 nilai terbesar tersebut, pilih nilai yang paling baik atau kecil bagi B, yaitu nilainya 4. Kesimpulan dari contoh kasus strategi murni, yang pertama, pemain baris dan pemain kolom sudah memiliki pilihan strategi yang sama, yaitu nilai 4 optimal. Yang kedua, pilihan tersebut berarti bahwa meskipun A menginginkan keuntungan yang lebih besar, tapi tetap hanya akan memperoleh keuntungan maksimal 4 dengan strategi harga mahal, yaitu S2. Demikian juga dengan B, kerugian yang paling minimal adalah 4 dengan merespons strategi A dengan strategi harga mahal, yaitu S3. Yang ketiga, dalam hal ini saddle point sama dengan S2, S3 dan value of game-nya sama dengan 4. Dan yang terakhir, penggunaan strategi lain berdampak menurunnya keuntungan A dan meningkatnya kerugian B. Selanjutnya, contoh kasus strategi campuran. Dari kasus di atas, dan karena adanya perkembangan yang terjadi di pasar, maka perusahaan A yang tadinya hanya memiliki produk dengan harga murah dan mahal, sekarang menambah satu lagi strategi bersaingnya dengan juga mengeluarkan produk berharga sedang, dan hasil yang diperoleh tampak pada tabel berikut. Untuk penyelesaiannya ada beberapa langkah. Nah, langkah yang pertama yaitu kita cari maksimin dan minimax terlebih dahulu seperti strategi murni. Nah, dari ini diperoleh angka penyelesaian berbeda, yaitu A sama dengan 2 dan B sama dengan 5. Selanjutnya langkah kedua, masing-masing pemain menghilangkan strategi yang menghasilkan keuntungan dan kerugian terburuk. Bagi A, S2 adalah strategi terburuk karena dapat menimbulkan kerugian, ada nilai minusnya, yaitu -1. Bagi B, S3 adalah paling buruk karena bisa menimbulkan kerugian terbesar. Selanjutnya langkah 3, diperoleh kombinasi baru. Kalau kita lihat dari sisi perusahaan B, strategi harga murah ada 2 dan 6. Lalu kalau kita lihat dari strategi harga sedang S2 ada 5 dan 1. Kita lihat dari sisi perusahaan A, strategi harga murahnya yaitu 2 dan 5. Lalu kita lihat dari strategi harga mahalnya 6 dan 1. Selanjutnya langkah keempat. Langkah selanjutnya adalah dengan memberikan nilai probabilitas terhadap kemungkinan digunakannya kedua strategi bagi masing-masing perusahaan. Untuk perusahaan A, bila kemungkinan keberhasilan penggunaan strategi S1 adalah sebesar P, maka kemungkinan keberhasilan digunakannya strategi S3 adalah 1 min P. Begitu pula dengan pemain B. Bila kemungkinan keberhasilan pengguna strategi S1 adalah sebesar Q, maka kemungkinan keberhasilan digunakannya strategi S2 adalah 1 min Q. Langkah kelima adalah mencari besaran probabilitas setiap strategi untuk menghitung saddle point yang optimal. Jadi untuk perusahaan A, bila strategi A direspon B dengan S1, jadi itu caranya 2P ditambah 6 kali 1 kurang P. Jadinya 2P tambah 6 dikurang 6P, hasilnya 6 min 4P. Kemudian, bila strategi A direspon B dengan S2, caranya itu adalah 5P ditambah 1 dikali 1 kurang P sama dengan 5P tambah 1 kurang P, hasilnya 1 tambah 4P. Jadi, kalau digabung,
itu hasilnya 6 dikurang 4P sama dengan 1 tambah 4P. Jadi kan 6 dikurang 1, hasilnya 5. Kemudian minus 4P itu tadi dipindah ruaskan ke sebelah kanan. Hasilnya 4P ditambah 4P, jadinya 8P. Kemudian P sama dengan 5 bagi 8, hasilnya 0,625. Jadi P ini nilainya 0,625. Kemudian kita hitung juga 1 dikurang P itu hasilnya 1 dikurang 0,625 itu hasilnya 0,375. Jadi nilai tersebut kita masukin ke persamaan. Jadi dengan persamaan yang pertama itu adalah tadi kan 2P ditambah 6 dikali 1 kurang P. Jadi P di sini kan udah dapat nilainya. Sama 1 min P juga udah dapat nilainya. Jadi tinggal dimasukin aja. 2 dikali 0,625 ditambah 6 kali 0,375. Itu hasilnya 3,5. Kemudian dengan persamaan kedua. Persamaan kedua itu yang 5P ditambah 1 kali 1 min P. Yaitu P juga udah punya nilai kan tadi sama 1 kurang 4. 1 dikurang P-nya. Itu 5 dikali 0,625 ditambah 1 kali 0,375. Itu hasilnya 3,5. Nah, jadi keuntungan yang diharapkan itu adalah sama-sama 3,5, yang berarti memberi peningkatan 1,5, mengingat keuntungan perusahaan A itu hanya 2, karena yang tadi tuh yang ada di langkah pertama. Nah, langkah selanjutnya itu mencari besaran probabilitas setiap strategi untuk menghitung saddle point yang optimal, tapi ini untuk perusahaan yang B. Caranya hampir sama dengan perusahaan yang A tadi, hanya kodenya untuk perusahaan B saja dan angkanya yang berbeda. Cara penghitungannya hampir sama juga, yaitu bila strategi B direspon A dengan S1, hasilnya itu kan 2Q ditambah 5 kali 1 min Q sama dengan 2Q ditambah 5 kurang 5Q, itu hasilnya 5 min 3Q. Kemudian bila strategi B ini direspon A dengan S3, S3-nya itu adalah tadi kan harga mahal, itu 6Q ditambah 1 dikali 1 kurang Q, sama dengan 6Q ditambah 1 kurang 1Q, hasilnya 1 tambah 5Q. Nah, jadi digabungin 5 dikurang 3Q sama dengan 1 tambah 5Q. Jadi kan 5 dikurang 1, kemudian minus 3Q-nya itu pindah ke ruas kanan, jadinya 3Q ditambah 5Q hasilnya 8Q. Kemudian Q jadinya 4 bagi 8, hasilnya 0,5. Jadi si Q ini udah punya nilai 0,5. Kemudian kita kan mau mencari 1 min Q-nya, jadi ya 1 dikurang 0,5, hasilnya 0,5. Jadi tinggal dimasukin ke persamaan. Jadi persamaan yang pertama itu 2Q ditambah 5 kali 1 min Q. Nah, tadi kan udah ada nilainya kan, Q sama 1 min Q. Tinggal dimasukin dan dapatlah hasilnya 3,5. Kemudian kita masukin juga ke persamaan yang kedua, yang angkanya 6Q ditambah 1 dikali 1 min Q. Sama juga itu hasilnya 3,5. Jadi penyelesaiannya adalah kerugian minimal yang diharapkannya itu sama, yaitu sebesar 3,5. Nah, jadi pada langkah pertama kerugian minimal si perusahaan B ini, itu kan tadi pakai pemain kolom, itu mendapatkan nilai minimaxnya itu kan 5. Jadi dengan demikian, dengan strategi ini, si perusahaan B ini bisa menurunkan kerugian sebesar 1,5, karena kan 5 dikurang 3,5, jadi hasilnya 1,5. Nah, kesimpulannya jadinya, strategi campuran ini sama-sama memberikan saddle point-nya itu 3,5. Jadi nilai tersebut itu memberi peningkatan keuntungan bagi perusahaan A dan juga penurunan kerugian untuk si perusahaan B, yaitu sama-sama sebesar 1,5.